Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam acara Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. AKP Andri Gustami jalani sidang tuntutan kasus narkoba jaringan Freddy Pratama. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 1 Februari 2024. Andri Gustami dijadwalkan akan menjalani sidang tuntutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sepekan sebelumnya, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tertunda. Penundaan disebabkan berkas tuntutan belum siap. Menurut pantauan Tribun Lampung, Andri Gustami telah tiba di Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Karang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dia datang diantar dengan mobil tahanan. Andri Gustami nampak mengenakan kemeja putih dengan peci dan juga masker. AKP Andri Gustami merupakan terdakwa kasus peredaran narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Perannya sebagai kurir spesial yang kerap meloloskan peredaran narkoba di Lampung Selatan, khususnya di Pelabuhan Bakauheni. Baiklah Tribuners, kita sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, Soma. Ya, rekan Fenty. Baik, Soma, bisa dijelaskan dalam keputusan akhir persidangan tersebut, AKP Andri Gustami pada akhirnya dituntut masa hukuman berapa lama? Ya, selamat petang Tribuners. Kita laporkan bahwasannya pada hari ini, tepatnya Kamis 1 Februari 2024, siang tadi, mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami, menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dalam sidang tersebut disebutkan bahwa Andri Gustami dituntut oleh jaksa dengan hukuman pidana mati. Tuntutan mati tersebut menimbang bahwa Andri Gustami telah terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam fakta persidangan, Andri Gustami terbukti sudah meloloskan pengiriman sabu dengan total 150 gram. Total sabu itu dia loloskan dalam pengirimannya menuju Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pelolosan itu menggunakan kuasanya sebagai Kepala Satuan Reses Narkoba Polres Lampung Selatan. Selanjutnya, rekan Fenty, alasan jaksa sendiri untuk menuntut hukuman mati dari terdakwa Andri Gustami mengingat karena profesi dan jabatannya yang dipandang tidak pantas dengan proses kejahatan yang ia lakukan. Nah, dengan poin pertama, hal yang memberatkan adalah perannya sebagai polisi yang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba. Lalu kedua adalah posisinya sebagai anggota Polri yang seharusnya berperan sebagai aparat penegak hukum, yakni memberantas oknum-oknum pengedar maupun pesuplai dari narkoba. Selain itu juga jaksa menilai penggunaan jabatannya sebagai kasat narkoba dinilai merupakan sebuah kesalahan. Sementara jaksa menilai tidak ada satupun hal yang meringankan Andri Gustami dalam kasus yang ia hadapi maupun proses sidang yang dijalankan. Rekan Fenty dan Tribuners, untuk kita ketahui bersama, dalam perjalanan Andri Gustami sebagai kurir spesial yang disebut-sebut sebagai jaringan internasional dari narkoba Gembong Freddy Pratama, Andri Gustami sudah berhasil meraup upah sebesar 1,2 miliar, terinci atas 150 kg sabu yang berhasil ia loloskan. Di mana dalam kerja gelapnya tersebut, Andri Gustami dibayar sebesar 8 juta per kilogram sabu yang berhasil ia loloskan di Pelabuhan Bakauheni. Sementara saat Tribun Lampung mencoba mengkonfirmasi atau meminta keterangan dari Andri Gustami seusai sidang tuntutan tersebut, Andri Gustami lebih memilih untuk bungkam
Tidak ada satupun keterangan yang ia sebutkan kepada awak media. Seperti itu rekan Fenty. Baik Soma, apakah dari pihak terdakwa keberatan atas tuntutan tersebut? Ya, melalui penasihat hukumnya, Andri Gustami menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut. Meskipun penasihat hukum sepakat bahwa hasil persidangan tersebut dilengkapi oleh bukti-bukti persidangan, namun penasihat hukum dari Andri Gustami menilai putusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum belum menimbang faktor keadilan bagi kliennya. Untuk itu, melalui penasihat hukum Andri Gustami, pihaknya akan melakukan pledoi, tepatnya akan dilangsungkan pada minggu depan sebelum pembacaan vonis dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Begitu, Kak Fenty. Baik Soma, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Baiklah Tribuners, seperti yang diketahui bahwa ex Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami dituntut hukuman mati. Ex Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami dituntut hukuman mati pada Kamis 1 Februari 2024. Tuntutan hukuman mati itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jaksa menyebutkan Andri Gustami terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ia terbukti telah meloloskan pengiriman sabu dengan total sebanyak 150 kg. Andri menggunakan jabatannya sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk melakukan perbuatan tersebut melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menilai ada tujuan tertentu sehingga AKP Andri Gustami bergabung dalam jaringan narkoba Freddy Pratama. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mengamankan karirnya sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Diketahui Andri Gustami bergabung dalam jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Dengan perannya meloloskan narkoba di Lampung Selatan, Andri Gustami mendapat upah sebesar 8 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu. Majelis Hakim menyimpulkan tujuan pribadi itu karena Andri Gustami tidak mau terus terang atas kegunaan uang yang didapatkan. Mulanya perihal uang penghasilan meloloskan peredaran narkoba, Andri Gustami menyebut hanya untuk operasional kerja di Polres Lampung Selatan, khususnya pada satuan narkoba. Ditanya berulang kali, Andri hanya menjawab itu. Andri beralih acap kali uang operasional satuannya kurang sehingga perlu uang dari dompetnya sendiri. Andri mengklaim tidak ada uang yang digunakan untuk keperluan pribadinya. Sedangkan menurut penilaian hakim, penggunaan uang narkoba oleh Andri Gustami juga termasuk keperluan pribadi. Tujuannya adalah mengamankan jabatan Andri Gustami sebagai Kasat Narkoba. Bang, ada mau sampaikan bang, tuntut pidana mati bang. Gimana Pak? Komentar Pak. Gila enggak? Tuntutan dari jaksa penuntut umum tadi? Tentunya tuntutan itu lahir dari sebuah keputusan ya, keputusan aparat penegak hukum. Saya melihat keputusannya jaksa penuntut umum untuk menuntut hukum maksimal seperti itu kepada klien saya memang sudah memenuhi asas kepastian hukumnya, karena memang klien saya dalam banyak persidangan banyak mengakui, tapi
untuk menentukan keadilan itu tidak cukup dengan kepastian hukum. Ada dua lagi yang harus dilengkapi oleh setiap aparat penegak hukum pada saat dia akan mengambil keputusan. Ada yang namanya asas keadilan, ada yang namanya asas kemanfaatan. Jadi menurut saya tuntutan tadi hanya memenuhi unsur kepastian hukumnya. Asas keadilan dan kemanfaatannya belum. Contoh, untuk menentukan seseorang itu bisa dituduh bersalah seperti yang pernah saya utarakan, juga harus memenuhi kriteria yang namanya mens rea atau niat jahat. Jelas dalam terang benderang persidangan, klien saya bilang bahwa motif dia masuk dalam sindikat itu adalah untuk melakukan undercover. Ketika dikonfrontir, kenapa tidak izin sama atasannya? Waktu itu klien saya mengatakan bahwa dia ingin bergerak betul-betul senyap sehingga tidak minta izin kemana-mana. Tapi intinya yang harus dicatat bahwa niat dia untuk melakukan undercover agent seperti yang dia sampaikan itu harusnya dipertimbangkan. Kan kita lihat juga bahwa dia sempat dikasih sabu palsu sebagai bukti tidak kepercayaan dari sindikat itu terhadap dia. Kedua, ketiga, masalah keadilan. Apakah adil gitu? Orang yang selama ini sudah berprestasi kepada masyarakat dan negara dengan prestasi-prestasinya, ternyata harus dijatuhi hukuman yang begitu maksimal. Menurut kami itu belum memenuhi rasa keadilan, sehingga kami akan mencoba untuk membuat pledoi sebaik-baiknya bagi klien kami. Tapi untuk jaksa penuntut umum, kami dari tim hukum memujinya sudah ya oke lah. Beliau sudah bekerja secara maksimal. Bang, izin Bang, keadilan seperti apa nih Bang? Sebabnya kan narkoba yang diedarkan juga cukup masif, apalagi beliau aparat penegak hukum. Keadilan apa lagi yang mau kita cari di sini Bang? Jadi pada saat orang-orang hukum bicara keadilan, itu ada dua. Ada orang hukum yang bicara pada saat terlibat dalam suatu peristiwa, ada yang lagi di rumah ketika peristiwa itu terjadi. Kita semua ini pada saat itu terjadi tidak ada di situ. Itu harus membuat mental kita netralitas objektif. Di dalam banyak persidangan tidak ditemukan barang bukti narkobanya, itu tidak ada untuk dia gitu. Yang katanya dia pikul sekian kilo. Kita tanya sama saksi-saksi, apakah kalian tahu itu narkoba atau tidak? Tidak, kami hanya kurir, kan hanya sekedar mengangkat. Kemudian saya tanya lagi, apakah kalian tahu beratnya seperti itu? Tidak tahu ya, kami ada sebagian yang bilang, tapi sebagian besar nggak tahu, hanya menjadi kurir gitu. Dengan fakta seperti itu, barang tidak ada, narkobanya tidak ketemu, apakah adil dituntut maksimal gitu? Coba bandingkan dengan prestasi dia selama dia mengungkap kejahatan di Lampung. Masyarakat Lampung menurut saya, walaupun tahu dia bersalah, setidak-tidaknya bersikap adil. Saya bukan menyatakan klien saya tidak bersalah, tapi bersikaplah adil. Artinya pertimbangkan segala-galanya. Tak. Ferdi Pratama dengan sandi operasi Escobar, ya, bahwa pada tahun 2023 telah ditangkap 48 orang tersangka, di mana dari 46 orang tersangka, di mana dari 46 orang tersangka ini hanya tinggal 1 orang lagi yang bekas perkara TPPU-nya atas nama Bayu Harmadi masih
JPU di Mabes Polri, lagi di BU di Kejagung. Untuk pada hari ini, alhamdulillah pada Lampung berhasil mengamankan jaringan relay pertama. Makanya jalan ini tidak pernah berhenti, tim ini tidak pernah berhenti untuk terus menghalau barang-barang yang masuk yang digunakan melalui jaringan relay pertama. Adapun total aset yang sudah kami sita seperti di ekspor tahun 2023 selama tahun 2020 sampai 2023 itu jumlah sabu yang berhasil diungkap melalui jaringan relay pertama adalah 10,2 ton dengan nilai aset sebanyak 422.020 miliar. Ya. Dan penyitaan hari ini juga alhamdulillah oleh Polda Lampung itu sebanyak 39,19 kg. Berarti baru dan lembaga ini. Makanya kita juga sedang mempelajari untuk jaringan ini. Ya. Seperti modus keuangan, mereka sudah melakukan dengan cara lain dalam juga. Ya, jadi kita tidak akan berniat untuk menangkap peri pertama. Keberadaan peri pertama masih kita pastikan atau masih kita yakinkan masih ada di Thailand. Ya, untuk peri pertama sudah dapat notis. Ya, kita sudah berusaha bekerjasama dengan BNN Polri, DIE, dan polisi Thailand, Royal Thai Police, ya, untuk mengetahui keberadaan dari pertama yang berada di Thailand. Ya. Berikutnya kita juga telah melakukan tracing aset-aset Freddy Pratama yang sekarang belum sempat kita lakukan penyitaan. Tapi kami mohon doanya, insya Allah di tahun 2004 kita juga akan melakukan lagi semua aset-aset jaringan Freddy Pratama baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, kita akan melakukan penyitaan. Yang pertama adalah tersangka AM, AB, dan MB. Ini berperan sebagai kurir. Kemudian tersangka AI dan EN ini berperan sebagai pengintai atau sweeper atau yang melihat peluang untuk bisa meloloskan. Kemudian tersangka RY, SA dan MH ini berperan sebagai perekrut kurir. Dari hasil pendalaman kita ketahui bahwa ketiga orang tersebut merupakan napi yang sudah dilakukan atau yang sedang menjalani hukuman di lapas Cipinang. Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Kumham, Bapak Dirjen Lapas juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meminjam tersangka tersebut, terpidana tersebut untuk dibawa ke lapas Waiguni guna pendalaman lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama adalah 60 bungkus narkotika jenis sabu, setelah kita timbang dan seterusnya, ini seberat kurang lebih 38,19 kg. Kemudian ada 5 unit kendaraan ada di depan sana yang digunakan sebagai alat untuk membawa, dan kendaraan ini ternyata sudah dimodifikasi sedemikian rupa, nanti rekan-rekan bisa melihat di bawah jok itu dimodif untuk digunakan. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.